enggak ya. Cuma mungkin teori sederhananya begitu. Oh, dia mah musikal dengan logika, berarti bermain musik, Bu. Oh, musikal dengan linguistik, berarti nyanyi. Jadi nggak semua orang musikal pandai nyanyi, nggak gitu ya. Oke. Selanjutnya, kecerdasan body kinestetis. Ada yang menandai? Oke, body kinestetis terbagi dua ya Pak ya. Pertama, motorik kasar. Motorik kasar itu keahlian menggunakan seluruh tubuh, aktif, energik, lincah, nggak mau diem, Bu. Nah, itu motorik kasar. Atau keterampilan menggunakan tangannya saja, itu disebutnya motorik halus. Oke, lihat di kemungkinan karirnya, dia bisa menjadi atlet profesional, pesenam, koreografi, polisi, tentara. Nah, itu kategorinya motorik kasar. Kalau di sini ada ahli bedah, pengrajin, montir, terapis, itu kategori motorik halus. Nah, pengembangannya tergantung kepada kita. Karena dalam diri seseorang itu ada yang salah satunya, ada yang duanya. Oke, kalau motorik kasar berarti olahraga, dancer, joget, nari ya. Kalau motorik halusnya berarti ke kreativitas tangan. Oke, kecerdasan intrapersonal. Ada yang menandai? Mana? Oke, Ibu. Yang intrapersonal tinggi, dia mempunyai kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, tujuan, dan maksud pribadi. Jadi orang yang cerdas menghadapi diri sendiri. Dia tahu kekuatannya apa, kelemahannya apa yang harus dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Lihat Bu, di kemungkinan karirnya, dia bagus untuk menjadi penyair, penulis, konselor, menjadi konsultan Bu. Konsultan apa saja? Konsultan pendidikan, perpajakan, dan lain sebagainya. Spiritualis, ahli agama, ustadz, ustazah. Menjadi seorang psikolog. Kenapa psikolog harus tinggi intranya? Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah orang lain kalau masalahnya sendiri tidak bisa diatasi, gitu ya. Kemudian wirausaha. Kenapa wirausaha harus tinggi? Karena wirausaha itu berbeda dengan karyawan. Kalau karyawan flat ya, datar naik, datar. Kalau wirausaha kan kadang di atas, kadang di bawah. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya kecerdasan interpersonal. Ada yang tinggi? Oke, kalau intra, kecerdasan menghadapi diri sendiri. Kalau inter, kecerdasan menghadapi orang lain. Dia mempunyai kemampuan memahami orang lain, mengatasi perbedaan dengan orang lain, mengatasi konflik, bekerja sama dengan orang lain. Intinya, orang yang cerdas menghadapi orang lain, dia tahu bagaimana bersikap dan memperlakukan orang lain. Lihat di kemungkinan karirnya. Di checklist ya, kemungkinan karirnya. Setiap ibu menceklis kecerdasan itu, kemungkinan karirnya juga di checklist. Dia bagus untuk menjadi seorang guru, resepsionis, entrepreneur, pengusaha. Mengapa pengusaha harus tinggi interpersonalnya? Karena yang namanya pengusaha harus banyak relasi, harus banyak kolega. Bayangkan sama kita, kalau seorang pengusaha jutek, dijauhi orang ya Bu. Jadi dia harus cerdas ngadapin orang ya. Politisi, anggota dewan, konselor, konsultan. Jadi inter dan intra tuh memang profesinya hampir sama ya, psikolog, ustadz. Kalau intra itu dengan logika, psikiater kesananya Bu, gitu ya. Pengusaha, wira swasta dan lain sebagainya. Oke. Cara melatihnya sederhana Ibu. Biasanya anaknya bageran, senang berbagi. Biarkan dia mengenal perasaan dirinya, perasaan orang lain, gitu ya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kecerdasan naturalis. Ada yang menandai Bu? Oke, orang yang naturalis tinggi, dia mempunyai kemampuan untuk memahami, menghubungkan, dan mengkategorikan spesies antara flora dan fauna. Orang yang cerdas menghadapi alam, hewan, biasanya senang hewan, senang tumbuhan, senang ngebolang gitu ya, senang beradaptasi dengan orang lain. Jarambah ya Bu ya, mencet Sunda nama. Lihat di kemungkinan karirnya, dia bagus untuk menjadi peneliti alam, ahli biologi. Jadi kalau mau guru tuh Bu, guru biologi, guru kimia, guru fisika. Kalau dia mau bisnis itu di bidang pertanian, peternakan, perkebunan ya Bu. Kalau dia mau di praktisi, boleh ditulis Bu di sini sebagai tambahannya, kebidanan, apoteker, farmasi, dan lain-lain ya. Jelas Ibu untuk kecerdasan anaknya? Mungkin ada yang sudah muncul ya Bu ya, ada yang belum muncul, ini dipegang saja. Baik, silahkan lanjut lembar berikut. Ini adalah personality factor atau mengukur kecenderungan keterampilan pribadi. Kita tandai dua yang tertinggi, sudah.
Di bawahnya ada penjelasannya ya. Nanti dicek aja Bu. Ini ada 2 lembar. Sudah ditandai belum? Jadi saya jelaskan bagaimana karakter anak kita secara umum, bagaimana anak kita kalau di sebuah organisasi. Karena setiap organisasi itu membutuhkan 5 divisi ini. Jadi kalau ibu anaknya 2, dua-duanya dites, oh ini mah divisi ini di bagian dia gitu kan. Yang ketiga, bagaimana anak ibu kalau menjadi seorang pemimpin. Karena setiap orang itu berhak untuk menjadi pemimpin. Karakter kepemimpinannya seperti apa. Nah, jadi 3 poin itu yang saya jelaskan di setiap item. Pertama, leadership. Ada yang menandai leadership, Bu? Baik. Ibu yang anak-anaknya leadership tinggi, dia mempunyai kemampuan untuk membangun visi, menganalisa, dan mengambil keputusan. Jadi karakter orang yang biasanya rada sulit diatur, maunya ngatur sendiri. Biarkan Bu. Dia itu kita kasih alternatif. Ayo Nat, kamu mau ini atau ini? Kalau ini nanti begini, kalau ini nanti begini. Kasih support Bu. Jadi ketika dia memutuskan sesuatu, oke, kalau memang mau itu nggak apa-apa. Umpama kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Muncul Sunda nama ulah dipupuas Bu. Cik mamah oke, mataken. Ya boleh Bu. Nanti anaknya jiwa leadershipnya bisa jadi ciut ya Bu. Jadi don. Oke, nggak apa-apa. Biarin, nggak apa-apa aja Bu. Oke, itu kan udah keputusannya. Kamu udah milih baju itu, nggak apa-apa. Umpamanya, ya. Kalau di organisasi itu dia bagusnya di top leader atau di kepemimpinan. Nah, kalau jadi pemimpin dalam membangun visi misi, mengambil keputusannya, dia bagus. Oke. Selanjutnya komunikasi. Ada yang menandai komunikasi? Baik. Kalau komunikasi, dia mempunyai kemampuan dalam mengkomunikasikan ide, baik ide diri sendiri ataupun ide orang lain. Kalau di organisasi itu Bu, dia bagusnya jadi VR, public relation, bagian humas, bagian marketing, gajinya paling gede Bu. Kalau dia jadi pemimpin, dia pemimpin yang pandai menyampaikan ide. Nggak harus punya jubir. Dia sendiri yang pandai memvisualkan, menggambarkan, mengkomunikasikan apa yang menjadi idenya. Ya. Oke. Lain-lainnya tinggal dibaca ya. Selanjutnya, operasional. Ada yang menandai operasional? Baik. Anak yang operasional tinggi, dia punya kemampuan melaksanakan menjalankan suatu tugas dengan cepat, tepat, dan baik. Jadi totalitas, loyalitas dalam menjalankan sesuatunya cukup bagus Bu. Biasanya orangnya cekatan Bu. Jadi di setiap poin itu gini Bu mengartikannya. Yang paling tinggi yaitu berarti Ibu bagus di sana. Yang paling rendah yaitu berarti kekurangan anak Ibu. Ada yang memang kita harus fokus, ada yang memang kita harus abaikan. Khusus di kecerdasan kayak tadi ya Bu ya. Yang rendahnya abaikan saja Bu. Kita fokus kepada yang tinggi. Nah, di sini ya kalau di sini sebagai warning saja. Oh ini rendah ya, operasionalnya rendah. Pantesan menesok rada resek disuruh teh umpamanya. Nggak apa-apa, kita fokus aja kepada kelebihannya, nggak apa-apa. Tapi kan dia leadershipnya bagus, dia komunikasinya bagus umpamanya. Jadi supaya kita selalu bersyukur dan bersabar. Melihat kekurangannya ya kita sabar, melihat kelebihannya ya kita bersyukur. Ya, kayak Ibu kalau operasional, kalau di organisasi itu dia bagus di staf ahli. Pamakan staf ahli bidang komputer, staf ahli bidang mesin, staf ahli bidang kepresidenan mungkin Ibu. Kalau anak Ibu jadi pemimpin, dia pemimpin yang kalau zaman sekarang itu pemimpin yang belusukan mungkin Ibu ya. Jadi pemimpin yang operasional, pemimpin yang bisa menjalankan idenya sendiri. Oke? Selanjutnya manajerial. Ada yang manajerialnya tinggi, Ibu. Ibu anaknya mempunyai kemampuan untuk merencanakan, mengelola, mengorganize, ngatur orang lain. Jadi walaupun tidak jadi orang pertama, dia pandai ngatur orang gitu. Kamu bagian ininya, anyang-anyangan ngatur gitu Bu. Kalau di organisasi teh Bu, sekretaris, HRD, manajer kayak gitu ya, dia bagus. Kalau jadi pemimpin yang manajemennya bagus. Oke, adaptasi, ada yang tinggi? Kalau adaptasi, anaknya punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru cukup bagus. Jadi karakter orang yang SKSD. Apa Bu? So kenal, so dekat. Walaupun perlu proses untuk masuk ke lingkungan yang baru, kalau sudah masuk mah fine, enjoy orangnya tuh ya. Jadi kalau di organisasi itu bagusnya di litbang Bu, penelitian dan pengembangan. Hampir semua kementerian pasti ada bidang litbang ya. Setiap organisasi itu pasti ada bidang litbang, penelitian dan pengembangan. Kalau anak Ibu jadi pemimpin, karakter pemimpin yang adaptasinya tinggi. Anak Ibu jadi kepala sekolah, orang tua murid ganti-ganti. Atau anak Ibu jadi pejabat, pindah-pindah tempat, is okay ya Bu ya. Jadi bisa beradaptasi dengan baik.
Jelas sampai di sini? Lanjut.